Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah mesin konversi energi. Di sesi ke-6 ini kita akan membahas mengenai turbin gas. Nah, turbin ini adalah motor penggerak mula gitu ya, yang merubah energi potensial menjadi energi mekanis. Nah, dia dibeda-bedakan menjadi berdasarkan energi awalnya gitu ya yang digunakan. Ada air, ada angin, gitu ya, ada gas, ada uap. Itu yang membedakan jenis-jenis turbinnya. Nah, pada turbin gas ini cara kerjanya sederhana. Jadi dia mengikuti siklus Brayton ya. Kalau Anda pernah mempelajarinya di mata kuliah termodinamika. Di sini ada 4 proses, 4 tahap gitu ya dalam siklus Brayton. Yang pertama, 1 ke 2 ini adalah tahap kompresi ya, yang secara ideal terjadi dalam kondisi isentropis. Nah, di sini ada kenaikan temperatur gitu ya. Ada sedikit kenaikan temperatur yang jelas karena kompresi ada kenaikan tekanan. Nah, setelah itu 2 ke 3 itu ada proses penyerapan panas ya yang berlangsung dalam kondisi tekanan tetap. Nah, di situ bahan bakar dimasukkan ke dalam ruang bakar sehingga terjadi pembakaran. Nah, hasil daya atau kerja yang dihasilkan dari pembakaran itu kemudian diteruskan ke turbin untuk menjadi energi mekanis gitu ya yang dihasilkan. Nah, di sini terjadi ekspansi atau penurunan tekanan. Nah, yang terakhir dari 4 kembali ke 1 di mana ada pelepasan panas melalui gas buang yang dibuang ke lingkungan gitu ya, ke udara luar. Nah, ini komponen-komponennya secara umum bisa dibagi menjadi 2 bagian ya. Ada yang bagian dingin, ini yang warnanya biru, dan ada yang bagian panas, ini yang warnanya orange nih ya. Jadi di sini udara masuk melalui intake gitu ya. Terus dia akan dikompresi sehingga tekanannya meningkat, masuk ke ruang bakar, jadi pembakaran. Nah, dari pembakaran ini dia memutar turbin sehingga menghasilkan energi mekanis dan gas buangnya buang keluar. Nah, selanjutnya ada beberapa keuntungan dan juga kerugian dalam penggunaan turbin gas. Keuntungannya tentu rasio daya terhadap beratnya lebih baik dibandingkan mesin piston itu ya, seperti motor bensin maupun motor diesel. Gitu ya. Jadi pada daya yang sama beratnya lebih ringan. Terus ukurannya lebih kecil juga pada daya yang sama. Dan yang ketiga level emisinya lebih rendah karena menggunakan gas. Jadi gas buangnya lebih bersih ya karena pembakarannya lebih sempurna. Nah, kerugiannya harganya lebih mahal. Kenapa? Karena turbin gas ini beroperasi pada kecepatan dan temperatur tinggi. Akibatnya ya materialnya nggak bisa material yang biasa. Ya. Materialnya harus kualitasnya tinggi untuk mengatasi panas itu, temperatur yang sangat tinggi tadi. Yang kedua, dia justru kalau sedang idle ini maksudnya tidak ada beban, dia jadi lebih boros ya dibandingkan yang mesin piston tadi. Dan yang ketiga, dia lebih cocok untuk beban yang konstan, tidak cocok untuk beban yang berubah-ubah gitu ya. Ibaratnya sekali nyala itu ya gasnya langsung tinggi gitu ya. Nggak bisa dinaik turunkan itu sulit gitu. Nah, ini biasanya kalau untuk penggerak dia sebagai apa ya, yang mesin jet itu, pesawat jet itu ya, pakai turbin gas. Atau bisa juga untuk pembangkit listrik tenaga gas. Nah, ya alasan-alasan ini juga ya mendasari ya jarang kan turbin gas itu untuk kendaraan seperti di mobil itu kan ya kondisinya bebannya berubah-ubah ya. Kecepatan berubah-ubah itu sulit itu. Nah, untuk menilai kinerja dari turbin gas atau untuk melakukan pengujian unjuk kerja ada beberapa parameter yang dihitung. Yang pertama adalah AFR, yaitu perbandingan campuran bahan bakar gas dan udara dalam proses pembakaran ya.
Nah, AFR ini mempengaruhi kesempurnaan proses pembakaran. Jadi kalau semakin besar nilai AFR-nya, berarti udara itu komposisinya lebih besar, sehingga proses pembakarannya lebih sempurna. Yang kedua SFC, sama seperti yang lain ya. Jadi kalau SFC ini kalau yang paling bagus ya kalau lagi minimum gitu ya. Bahan bakar yang sedikit tapi bisa menghasilkan daya yang sebesar mungkin. Gitu. Dan umumnya SFC yang kecil ini pada turbin gas dapat dicapai itu dalam kondisi suhu dingin. Terus ada heat rate, yaitu tingkat energi yang digunakan untuk pembangkitan ya dalam produksi 1 kWh. Nah, daya di sini tuh daya listrik yang dihasilkan oleh generatornya. Nah, berikutnya adalah BWR atau work ratio, di mana ini menggambarkan persentase kerja spesifik turbin yang digunakan untuk menggerakkan kompresor. Jadi gini, kerja yang dihasilkan turbin itu ada dua nanti, ada yang jadi energi output gitu ya, tapi ada yang dia digunakan untuk menggerakkan kompresor. Sehingga nggak semuanya itu misalnya ini disambungkan dengan generator gitu ya, nggak semuanya jadi listrik gitu ya. Sebagian digunakan untuk menggerakkan kompresor. Nah, makin banyak yang digunakan untuk menggerakkan kompresor, ya otomatis BWR-nya naik gitu ya. Tapi BWR naik itu justru jelek gitu ya. Karena berarti energi netonya yang dihasilkan tuh makin kecil. Nah, yang terakhir adalah efisiensi. Ini ada 3. Ada efisiensi turbin pada bagian turbinnya sendiri, ada efisiensi kompresor itu pada bagian kompresor, dan ada efisiensi secara keseluruhan atau efisiensi siklus ya. Jadi karena ini berbasisnya adalah siklus Brayton, ya ini perhitungan efisiensinya berdasarkan siklus Brayton gitu ya. Nah, yang terakhir untuk efisiensi siklus, jadi secara keseluruhan itu adalah perbandingan daya neto yang dihasilkan dibagi dengan panas yang masuk gitu ya untuk melakukan proses pembakaran. Ya. Jadi ya kalau bahan bakar yang masuk itu kecil menghasilkan daya sebesar-besarnya ya siklusnya makin besar gitu ya. Jadi, tapi secara umum ya nggak besar sekali nggak gitu ya. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, tentu Anda nggak bisa gitu ya, atau nggak cukup hanya belajar dari video ini. Anda perlu menambah dengan membaca lecture notes, gitu ya. Terus juga mengerjakan kuis, mengerjakan tugasnya, dan memperkaya dengan materi-materi lain di luar sana, gitu ya. Jadi ketika Anda mengerjakan tugas, Anda harus punya referensi yang baik. Gitu ya. Anda citasi referensinya dengan baik, sehingga pembaca Anda itu bisa tahu pendapat Anda ini landasannya dari mana gitu ya, bukan asal ngarang istilahnya gitu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.